Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan dengan NIM 20650051. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi 5 mikrokontroler yang berjudul komponen elektronika. Langsung saja kita menuju ke materinya. Pada slide pertama terdapat penjelasan elektronika. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dengan suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruangan yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah kita, hingga skala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri, dan servis robot (robot pelayan). Pada sistem digital seperti perangkat Arduino, umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3.3 volt dan 5 volt standarnya, dengan maksimal sekitar 6 volt, agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen dasar yang mutlak harus Anda kuasai. Pertama, ada resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian listrik, dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Kedua, ada kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dielectric. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga pada potensial antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan-muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umum digunakan adalah elektronik kapasitor (ELCO) dan kapasitor miliar dan keramik. Ini adalah bentuk dari kapasitor. Tiga, ada dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda Johnstown. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyerah dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. Ini adalah bentuk dari dioda. Keempat, ada LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya. Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini, warna-warna cahaya LED yang banyak adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum, dan disipasi dayanya. Di bawah ini adalah bentuk dari LED. Selanjutnya, kelima, ada LED matrix. Dot matrix atau matriks LED merupakan kumpulan titik-titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di mikrokontroler untuk dikontrol. Contoh LED matriks dapat dilihat di gambar bawah ini. Pada dasarnya LED
matriks adalah display LED yang disusun sedemikian rupa, sehingga untuk membuat sebuah karakter dibutuhkan kombinasi tegangan antara pin baris dan kolom. Selanjutnya ke-6 adalah relay. Relay transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch saklar tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar, yaitu tidak melebihi 5 volt. Dalam hal ini, penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Ini adalah bentuk dari relay itu sendiri. Selanjutnya, itu juga ada transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. Tiga kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi jenis NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. Ini adalah bentuk dari transistor. Selanjutnya ada LDR. Resistor jenis lainnya adalah LDR, seperti gambar di mana resistensinya berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistensi LDR sekitar 10 M dan keadaan terang sebesar 1 K atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti cadmium sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik yang meningkat. Artinya, resistensi bahan telah mengalami penurunan. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor yang dikenal untuk mendeteksi cahaya ialah LDR, Light Dependent Resistor. Sensor ini akan berubah nilai hambatannya apabila ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Prinsip inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transistor untuk dapat menggerakkan motor DC. Mirip dengan dinamo pada mainan mobil-mobilan anak-anak. Perubahan nilai hambatan pada LDR tersebut akan menyebabkan perubahan beda tegangan pada input basis transistor, sehingga akan mengaktifkan atau menonaktifkan transistor. Penerapan lain dari sensor LDR ini ialah pada alarm pencut. Ini adalah simbol LDR dan ini adalah bentuk LDR atau Light Dependent Resistor. Selanjutnya ada fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis (line follower). Perhatikan karakteristik spektrum cahaya sebagai berikut. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Perbedaannya ialah bila mana pada transistor kondisi cut off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor. Maka ada fototransistor. Kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya ada 7 segmen. Prinsip kerja 7 segmen sama dengan LED. 7 segmen terdiri dari 7 LED yang disusun berbentuk angka 8 dan tambahan 1 LED untuk titik. Terdapat 2 jenis 7 segmen, yaitu 7 segmen commute cathode (katoda) dan 7 segmen commute anode (anoda). Selanjutnya ada motor atau motor DC. Ini adalah bentuk motor DC. Motor atau lebih tepatnya disebut motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator, bagian yang diam, dan rotor, bagian yang bergerak, dan air gap. Rotor dapat berputar karena adanya medan magnet yang dipengaruhi oleh arus listrik. Air gap adalah bagian yang memisahkan rotor dan stator. Selanjutnya adalah buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Ini adalah bentuk buzzer. Selanjutnya ada alat ukur multitester.
Dalam bereksperimen, butuhkan juga alat ukur tegangan, arus, penguatan transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Akan lebih baik lagi jika Anda melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Ini adalah multitester analog Sanwa CX56A. Mungkin itu saja review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.